Baik, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai baris konkordansi secara umum ya. Kemudian pada video ini kita akan membahas baris konkordansi ya lebih dalam lagi, yaitu bagaimana melakukan pemaknaan konkordansi menggunakan elemen-elemen ya yang ada di dalam baris konkordansi ya yang ada di Scikit Word. Di sini kita sudah melihat ya ada hasil penelusuran dari query walk ya. Bisa kita lihat konteks kiri dan konteks kanannya. Kemudian di sini ada distribusi. Ya, distribusi. Nah, yang harus kita lakukan ya, yang akan kita lakukan sekarang adalah mencoba memaknai ya hasil konkordansi ini. Jadi konkordansi ini buat apa? Memang idealnya kita menentukan tujuan penelitian kita dulu, bukan tujuan penelitian ya, tujuan query ya. Tujuan query ini merupakan implementasi dari tujuan penelitian. Jadi Anda mau meneliti sesuatu, ya ada pertanyaan, ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu kita menggunakan query, satu atau beberapa query. Ya, kemudian dari hasil query tersebut kita maknai. Kita akan mulai dari yang paling sederhana saja, ya, yaitu dengan menentukan kelas kata. Ya, kita ini sebagai contoh ya. Bisa dilihat di sini, ya, walk itu tidak spesifik pada satu kelas kata tertentu. Ya. Dia bisa sebagai nomina, tapi walk juga bisa sebagai verba. Ya, misalnya kita lihat yang pertama. Ini kalau kita lihat di kelas katanya ya, kelas katanya adalah NN1. Ya, berarti di situ dia adalah nomina. Sedangkan work yang di baris tadi baris pertama ya, sedangkan work yang ada di baris kelima ini merupakan verba. Dari mana kita tahu itu verba? Ya, dari konteks kita lihat di situ VV1. Ya. Mungkin ini masih terlalu kecil ya. Ya. Bisa kita besarkan, misalnya kita klik di sini, walk, kemudian kita show tags. Nah, bisa kita lihat walk di sini, kelihatan ya, NN1. Kita bisa kembali lagi ke baris konkordansi, berarti ini nomina ya. Baik, baik lagi. Sekarang kita lihat walk yang ada di baris konkordansi nomor 5. Ya, masih ada teksnya, kita lihat di sini. Walk di sini. Kelas katanya VV1, label kelas katanya. Sehingga ini adalah verba. Jadi tadi kita melihat kelas katanya langsung. Bagaimana jika kita memaknai menggunakan konteks? Ya, konteks kiri maupun konteks kanan. Nah, salah satu caranya adalah untuk yang nomina ya, dengan melihat apakah ada artikel. Ya, di sini misalnya kita lihat ada A sponsored walk. Ya, jadi apabila ada artikel A atau the di konteks kiri, konteks itu bisa yang menempel langsung di sebelah sini ya, atau berjarak. Jadi ini berjarak satu kata. Ini adalah walk. Kalau yang di sini konteksnya bisa kita lihat the, ya, the di situ langsung yang di baris kedua ya, yang di baris kedua dia langsung ada di samping kiri walk. Ini diistilahkan dengan immediate context atau immediate word. Jadi kata yang tepat berada di samping, baik di samping kiri maupun di samping kanan. Jadi dengan menggunakan teknik tersebut kita bisa mengidentifikasi tanpa melihat tadi ya kelas katanya, label kelas katanya, kita bisa mengidentifikasi bahwa walk yang ada di baris pertama dan kedua adalah nomina. Sekarang bagaimana jika kita ingin mengidentifikasi ya, sebagai verba? Ya, sebagai verba, walk sebagai verba atau kata kerja. Nah, biasanya walk sebagai verba itu dia immediate konteksnya di sebelah kiri adalah to. Ya, perhatikan di sini. To walk.
Work-nya adalah kata kerja. Ya. Lihat di sini, VV1. Kemudian baris kelima tadi ya, ini baris ke-6 dan ke-7 itu semua sama-sama diawali dengan to. Ya. Itu juga kata kerja. Jadi ini adalah salah satu teknik untuk memaknai konkordansi dengan menggunakan konteks ya, baik konteks sebelah kiri maupun konteks sebelah kanan. Menggunakan immediate word, immediate context maupun tidak. Ya, immediate itu yang ada di sebelah kiri atau kanan pas maupun diselingi dengan kata-kata lain. Baik, sekarang kita akan menggunakan korpus layanan penyedia korpus yang berbeda. Jadi kalau tadi kita menggunakan CKP Web, sekarang kita akan coba menggunakan Sketch Engine. Ya, Sketch Engine ini sama-sama layanan website yang menyediakan korpus, ya, data korpus, tapi hanya berbeda server. Ya, dia berbeda server. Nah, saya sudah buat akun CKP Web. Ya, kalau Anda ingin mengikuti tutorial ini, silakan Anda buat. Ya, bisa yang gratis selama 30 hari atau Anda ingin langsung menggunakan yang berbayar, tidak apa-apa. Ya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah di Sketch Engine kita harus menentukan korpus yang ingin kita telusuri. Jadi sama seperti di Sketch ya. Hanya saja bedanya di sini kita harus memasukkan nama korpusnya di query box-nya. Saya akan masukkan Indonesian. Nah, ini langsung keluar, begitu kita masukkan Indo saja sudah keluar. Ya. Jadi ada dua korpus di sini, Indonesian Web, kemudian iWeb ya, saya sebut iWeb saja, kemudian Open Subtitles. Saya akan menggunakan yang iWeb di sini. Indonesian Web Corpus. Ya, dari sini sudah masuk Indonesian Web. Selanjutnya, untuk melakukan konkordansi di Sketch Engine ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kita harus masuk ke dalam pointer-pointer ini, melihat ke menu ini. Kita akan melakukan konkordansi, nanti kita masuk ke sini. Nah sekarang, kita masukkan kata senonoh. Ya, senonoh ini salah satu kata dalam bahasa Indonesia. Search, kemudian kita lihat ya konteks kiri. Immediate context, left context, yang langsung di sebelah kiri. Dari 10 konkordansi teratas saja, bisa kita lihat bahwa konteks kiri ini ada polanya. Ya, dan dia tidak terlalu banyak. Ada kata kurang, ada kata tidak, ya, dan ada kata tak. Ya, jadi variasi konteks kirinya, immediate konteksnya tidak terlalu banyak dibandingkan work tadi yang ada di CKP Web. Apa namanya? Bisa kita lihat sampai di bawahnya, kalau Anda mau terus ya, ada 283 hasil, variasinya itu saja. Tidak senonoh, tak senonoh, ya bahkan yang kurang senonoh di sini hanya muncul 1 kali di atas ya. Kalau kita cek mungkin kita tidak akan menemukan terlalu banyak hasil yang kurang senonoh. Nah, di sini ada yang unik ya. Ada satu perbuatan senonoh. Nah, jadi ini satu. Kelihatan senonoh, tapi dia tidak terlalu banyak. Ya. Jadi distribusinya senonoh ini terbatas sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan coba. Ya, kita akan coba masukkan query yang berbeda. Kita akan coba masukkan kaprah, ya kaprah. Nah, kaprah di sini, ini kita bisa lihat distribusinya lebih terbatas. Bisa kita lihat dari konteks kirinya. Ada 464 ya di sini ya, 464. Dan bisa kita lihat di sini konteks kirinya selalu salah. Saya akan coba rows-nya sampai 500 ya. Berarti ini
baris terbanyak. Hanya saja memang CKP Web ini dibanding Sketch Engine dibanding CKP Web mungkin sedikit lebih cepat CKP Web. Kita bisa lihat ya di sini salah, selalu salah. Ya, jadi sangat terbatas. Kalau misalnya senonoh tadi, ya distribusinya memang terbatas, ya tidak, tak, kurang, ya. Memang ada beberapa pengecualian tadi ya. Tapi kalau kaprah ini jauh lebih terbatas, dia selalu dan hanya didampingi konteks kirinya oleh kata salah. Jadi artinya apa? Kaprah ini selalu kita maknai bahwa dia selalu identik dengan hal-hal yang negatif. Senonoh juga demikian, akan tetapi distribusinya itu bukan jauh ya, dia distribusinya lebih fleksibel daripada kaprah. Nah, kalau kaprah, dia selalu dan hanya didampingi oleh satu kata, tetap di sebelah kiri, tetapi kalau senonoh, dia bisa didampingi dengan beberapa kata, ya, tidak, tak, dan kurang. Sekarang, mari kita coba melakukan analisis kecil dengan metode yang sedikit berbeda. Ya, kita akan mulai dari KBBI dulu. Saya akan masuk ke KBBI online. Kemudian, saya akan memasukkan satu query, ya, yaitu jamaah. Ya, jamaah ini sinonimnya mungkin pengikut begitu ya, atau orang yang mengikuti, dan dia banyak digunakan di kalangan Muslim. Ya, saya akan cari, kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di sini bisa kita lihat hasilnya, ya, hasilnya ini hanya seperti ini saja, tapi di sini ada, ya, jemaah. Saya akan klik jemaah, dan di sini ternyata ya, jemaah adalah bentuk baku, sedangkan jamaah ya itu adalah bentuk yang tidak baku. Nah, di dalam penjelasannya ya bisa kita lihat bahwa penjelasan 1 dan penjelasan 2 ya, kumpulan atau rombongan orang beribadah atau orang banyak atau publik, di sini dua definisi ini atau dua makna ini semuanya mengindikasikan nomina plural atau jamak. Ya. Memang di dalam bahasa Arab ya seperti dijelaskan sebelumnya pada konteks permasalahan yang saya sajikan di awal, memang jemaah itu ya juga kesannya plural, jamak, dia tidak singular. Kita akan coba sekarang memeriksa apakah betul intuisi kita menggunakan Sketch Engine. Kita masukkan jemaah ya di sini ya, dan ini hasilnya. Kita lihat jemaah, ya, frekuensinya ada 1544. Ini yang baku ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang tidak baku, yaitu jamaah. Ternyata frekuensinya 3 kali lipat, bukan 3 kali lipat ya, 2 kali lipat. Tadi 1500, ini 3075 ya, 3075. Jadi kalau dari sisi frekuensi penggunaan, walaupun yang baku adalah jemaah, tapi bentuk tidak baku, ya ini lebih banyak digunakan. Ya ini fakta yang terjadi di dalam korpus yang kita teliti, ya yaitu korpus Indonesian Web. Oke, tadi selesai satu soal. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Bisakah kata jamaah ya atau jemaah ini digunakan dalam konteks singular? Untuk mengetahuinya, ya kita harus mengubah query kita. Ya, saya masukkan query seorang jamaah. Nah, ternyata bisa kita lihat di sini seorang jamaah itu muncul meskipun frekuensinya hanya 29 kali. Jadi artinya apa yang pemaknakan concordance ini? Ya,
Pemaknaan kongruensinya adalah dalam bahasa Indonesia yang pertama ya, kata yang tidak baku itu bisa jadi lebih banyak digunakan, lebih sering digunakan dibandingkan yang baku. Contohnya tadi, jamaah lebih banyak digunakan daripada jemaah. Kemudian yang kedua adalah bisa terjadi pergeseran dari bahasa asal, karena jamaah ini kan serapan dari bahasa Arab. Yang dari bahasa Arab, dia digunakan secara plural. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka dia fitur gramatikanya bisa berubah menjadi singular, ya, sebagaimana di sini seorang jamaah. Ini karena ketika kita menyerap kata dalam bahasa asing, ya, bahasa Arab misalnya tadi, fitur-fitur gramatikanya itu cenderung hilang dan mengikuti fitur gramatika yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia tidak ada penanda morfologis, bukan tidak ada ya, jarang sekali penanda morfologis ya singular atau plural. Biasanya dalam bahasa ini untuk mengindikasikan pluralitas kita menggunakan reduplikasi. Ya, itu pun kadang kita bisa menggunakan, kita bisa merefer ya, mengacu pada nomina plural tanpa menggunakan penanda apapun. Nah, jadi inilah salah satu contoh ya bagaimana caranya kita memaknai konkordansi dan kemudian kita menarik satu klaim atau kesimpulan. Gitu. Ya. Baik, demikian video tutorial kali ini. Ya, silakan jika ada pertanyaan boleh cantumkan di kolom di bawah dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.